Salam adik-adik, perkenalkan nama kakak Sidama Hulu. Nah, pada siang hari ini kakak mau bercerita. Apakah adik-adik mau mendengarkannya? Nah, kalau adik mau mendengarkannya, sebelum itu kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan pengertian kepada kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang mempunyai pembantu di rumah? Pembantunya sedang sakit. Ketika pembantu kamu sakit, apa yang kamu perbuat? Apakah kamu membantunya atau membiarkannya? Bagaimana dengan cerita kita pada siang hari ini? Seorang hamba yang pangkatnya tinggi, dan itu terjadi di Kapernaum, dan Yesus masih ada di dunia ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, ia pergi ke Kapernaum. Di situ ada seorang hamba perwira, dan dia mempunyai hamba yang sedang sakit keras dan hampir mati. Hamba seorang perwira sakit keras dan hampir mati. Ia menderita. Tetapi kamu dan saya tidak sakit seperti hamba perwira itu. Tetapi ada yang membuat kamu lebih menderita lagi, yaitu dosa. Kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Contoh dosa yang kamu pikirkan, kamu berpikir, aku mau menyembunyikan pulpen teman aku, aku kerjain. Tapi belum kamu lakukan, itu adalah dosa. Contoh apa yang kamu ucapkan? Ngomong kotor, kambing, anjing, kerbau, segala hewan di kebun binatang kamu sebut, itu adalah dosa. Apa yang kamu lakukan? Mencuri, menyontek, melawan orang tua, itu adalah dosa. Apakah orang tua kamu mengajarkan kamu untuk berbuat dosa? Tidak. Kenapa kamu pintar berbuat dosa? Nah, buku Tuhan mengatakan, Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahanmu aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya sejak dalam kandungan, sejak kamu lahir, kamu sudah memiliki sifat untuk berbuat dosa. Dan Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang, pendeta, mama, papa, termasuk kamu dan saya adalah orang berdosa. Nah, hukuman dosa adik-adik terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kamu dan saya sering menderita dalam dosa. Walaupun kamu tidak sakit sama seperti hamba perwira itu. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tokoh Yahudi kepada Yesus
untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya itu. Kemudian tua-tua Yahudi menghampiri Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Dan mereka berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia yang membantu kami untuk membangun rumah ibadat kami." Wah, hebat ya perwira ini. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kamu jika kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu? Allah mau supaya kamu meminta pertolongan kepada Dia. Bagaimana caranya? Ketika kamu sakit, ketika orang tua kamu sakit, ketika kamu tidak ada uang, minta tolong kepada Tuhan. Di mana? Kepada Tuhan. Di mana? Di rumah, di sekolah, dimanapun kamu berada, kamu bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Kapan? Setelah selesai dari tempat ini atau setelah selesai mendengarkan video ini, kamu dapat melakukannya. Minggu depan kakak tanya siapa yang sudah meminta pertolongan kepada Tuhan. Maukah kamu melakukannya? Mau. Lalu Yesus bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah itu, perwira menyuruh para sahabat-sahabatnya dan berkata, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab perwira itu tidak layak menerima Tuan di rumahnya." Ternyata Yesus mengasihi perwira itu. Apakah Yesus hanya mengasihi hamba perwira itu? Tidak. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kamu dan saya, sebab Dia yang menciptakan kamu dan saya. Apakah kamu tahu siapa itu Allah? Allah adalah Allah pencipta. Coba lihat di sekeliling kamu, ada begitu banyak pohon. Allah yang menciptakan. Termasuk Dia menciptakan binatang, menciptakan kamu dan saya. Selain Dia Allah pencipta, Dia juga Allah kasih. Buku Tuhan mengatakan, Yohanes 3 ayat 16a, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya adik-adik, kamu masih berada di dunia ini. Kamu ada di dunia ini karena ada yang menciptakan kamu dan saya. Karena ada yang mengasihi kamu dan saya. Dan selain Dia Allah kasih, Dia juga Allah kudus. Artinya Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun di dunia ini. Dan suatu hari nanti Dia mau supaya kamu tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Sama-sama dengan Dia di surga. Mau.
Jangankan adik, kakak aja mau tinggal bersama-sama di surga, karena di surga semua orang berbahagia. Allah mengasihi kamu dan saya sama seperti mengasihi perwira itu. Dan ia juga tidak layak menerima Yesus, tetapi sampaikan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Berarti firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Dia bukan saja menyembuhkan hamba perwira itu. Lebih dari itu, dialah firman yang sudah menyelamatkan kamu dari dosa-dosa kamu dan saya. Dan itu sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lampau. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir sebagai bayi. Dia bertumbuh menjadi kanak-kanak sama seperti kamu dan saya. Dia bertumbuh menjadi dewasa. Dia memberitakan Injil tentang surga dan banyak melakukan mujizat. Nah, adik-adik, apa aja mujizat yang Tuhan lakukan? Yang pertama, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Hebat enggak Tuhan kita? Hebat. Kemudian orang banyak tidak suka kepadanya. Mereka berteriak, salibkan dia, bunuh dia. Yesus yang tidak bersalah tadi, adik-adik, mereka tangkap, mereka ludahi, mereka caci maki, mereka cambuk, mereka tendang, mereka tampar, mereka mahkotai duri, mereka menyalibkan, kedua tangan dan kakinya dipaku, dan lambungnya ditusuk. Sakit enggak adik-adik? Sakit. Ketika kaki tangan Tuhan Yesus dipaku dan lambungnya ditusuk, kamu tahu apa yang keluar? Darah Tuhan Yesus itulah yang dapat mengampuni dosa-dosa kamu dan saya. Dalam buku Tuhan mengatakan, Ibrani 9 ayat 22b, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bukan berbuat baik, bukan berbuat amal yang dapat mengampuni dosa-dosa kamu dan saya, bukan. Tetapi hanya darah Tuhan Yesus yang dapat mengampuni kamu. Kemudian ia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dalam buku Tuhan mengatakan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang telah kuterima sendiri, yaitu apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa kamu dan saya, dan bahwa ia telah mati dan bahwa ia telah dikuburkan untuk mengampuni dosa-dosa kamu dan saya. Dia bangkit
Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadanya. Yesus dapat mengampuni dosa kamu dan saya dan menyembuhkan hamba perwira itu. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sembuh. Hamba perwira itu sembuh. Lalu Yesus melanjutkan perjalanannya. Hamba seorang perwira itu sembuh ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kamu jika kamu tetap hidup di dalam dosamu? Maka kamu akan dihukum. Tetapi Allah sangat mengasihi kamu sehingga anaknya yang tunggal diutus datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya untuk kamu dan saya. Yohanes 1 ayat yang 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya artinya, adik-adik, kita perlu mengaku dengan mulut kita bahwa kita orang berdosa. Dan kita percaya adik-adik dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus rela disalib dan memberikan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kamu dan saya. Maka kamu akan menjadi anak-anak Allah. Maka kamu akan tinggal di surga. Nah, bagi kamu sekarang, tundukkan kepala. Dan bagi kamu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kamu dan kamu menerimanya sekarang tinggal di dalam hati kamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, dan dengan mengangkat tangan kanannya, tunjukkan kepada kakak dengan mengangkat tangan kanannya dan letakkan di dada. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Banyak melakukan kejahatan, berbohong, mencuri, melawan orang tua, dan banyak kejahatan yang lain yang saya lakukan. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus rela disalib dan memberikan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa saya. Dan mulai saat ini saya pilih Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, anak siapa kamu sekarang? Anak Tuhan Yesus. Dan mana kamu tahu? Dari kakak apa dari Alkitab? Dari Alkitab. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan kamu? Tidak. Nah, dalam buku Tuhan mengatakan, Ibrani 13 ayat 5c berkata, dan angkat tangan kananmu dan ikuti Kakak. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Sekarang ubah dengan nama kamu. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan si Dama. Sekarang angkat tangan kirimu. Dan kita mulai dari buku Tuhan mengatakan, Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan Yesus adalah penolong saya. Sekarang ubah dengan pakai namamu. Tuhan Yesus adalah penolong saya. Sekarang kamu sudah menjadi anak-anak Allah, dan Dia mau supaya kamu dapat bertumbuh lebih mengenal Dia lebih baik lagi. Ada 5 setia yang Tuhan berikan kepada kamu, yaitu pertama, setia berdoa. Setia berdoa artinya dimanapun kamu berada, ketika kamu mau tidur, baca Alkitab, mau makan, mau pergi, diawali dengan doa. Kedua, setia membaca firman Tuhan. Artinya kita harus membaca firman Tuhan. Dalam satu hari bisa satu pasal. Kalau kamu sudah terbiasa, kamu bisa membacanya dengan dua pasal dalam sehari. Ketiga, setia ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, bagi kamu yang tidak suka ke sekolah minggu, harus rajin ke sekolah minggu. Setia ke sekolah minggu, mengikuti KAA. Ya. Keempat, setia bersaksi, artinya kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Yang kelima, setia percaya Tuhan Yesus sampai mati. Artinya adik-adik, kalau kamu laki-laki, ketika kamu udah dewasa, kamu mau kuliah tapi kamu tidak ada biaya kuliah, kemudian ada perempuan cantik perasnya datang menghampiri kamu, dia berkata, kamu mau nggak menikah dengan saya, maka kamu akan kuliah, tetapi dengan satu syarat, kamu harus menjual Tuhan Yesus. Apakah kamu mau menjual Tuhan Yesus? Tidak. Nah, adik-adik, kita tidak perlu menjual Tuhan Yesus. Dan bagi kamu yang perempuan, ketika kamu sudah dewasa, kamu pergi merantau, kemudian orang tua kamu sakit keras dan kamu butuh uang secepatnya, kamu tidak ada biaya, kemudian ada laki-laki ganteng dan orang kaya, dia bertanya kepadamu, kamu kenapa? Kamu berkata, saya membutuhkan uang. Kemudian dia berkata, saya punya uang dan memberikan kepadamu, tetapi dengan satu syarat, kamu harus meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah kamu mau menjual Tuhan Yesus? Tidak. Nah, sekarang kamu sudah menjadi anak Tuhan. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus, tolong kami dan mampukan kami untuk bertumbuh mengenal cerita firman-Mu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.